melakukan operasi plastik di saat umur yang tepat dan dengan ukuran yang tepat, itu aja. Tanya begini, ngedelewek gitu loh. Karena ini terlalu keras, karena ngedelewek. Boleh jujur, aku orang yang lebih fanatik ke operasi ketimbang ke hal-hal yang bukan kena pisau bedah. Oh hello guys, hello everyone, welcome back to my channel. Oh hello. Nah guys, oh my god, it's been a very long time. Dan hari ini aku kedatangan seorang bintang tamu. Siapa lagi kalau bukan Cineni Anggrek ini. Cini, ya. Cini. Nah hari ini tadi kita habis selesai syuting untuk ininya YouTube channelnya Cineni. Jadi kalian semua yang mau untuk nonton YouTube channelnya Cineni langsung aja ada di description box aku. Subscribe kemana? Neni Anggrek nih. Oh my god. Oke, jadi kita membahas apa sih ini? Aku tuh spesialisnya operasi plastik. Karena selama ini tuh aku melihat Cineni ini di YouTube-nya dan juga sering banget aku lihat gitu loh tentang pembahasan tentang operasi plastik. Ya nggak sih? Operasi plastik. Karena pokoknya kalau kita bahas tentang operasi plastik, Cineni lah queen of operasi plastik. Ci. Oke. Ini aku langsung tanya-tanya aja. No offense ya, jangan ini ya. Kapan pertama kali operasi plastik? Umur 17 tahun. Oh my god, 17 tahun udah operasi plastik? Iya, jadi operasi apa aja? Aku pertama kali itu umur 17 tahun tuh aku tuh operasi hidung karena kan jujur. Iya aku nonton juga. Aku tuh dulu tuh jelek, gendut dan I feel like a bully from everybody gitu karena mungkin keluarga aku orang ada jadi orang tuh cuma deketin aku tuh cuma kayak karena aku ada uang dan aku ada fasilitas. Akhirnya my father say kamu oke kok karena kebetulan papa aku itu juga memang dokter dan mama aku juga dokter gitu jadi cukup ngerti tentang bedah plastik. Akhirnya ya udah pada saat SMA mau ke kuliah itu kan kita ada libur 2 bulan. Nah di situ aku langsung operasi hidung. SMA ke kuliah? Iya dari SMA ke kuliah. Oh berarti pas operasi itu pas SMA? Enggak, SMA libur, jadi kita kelulusan mau ke kuliah ada libur 2-3 bulan kan. Nah itu aku operasi. Operasi pertamanya apa? Hidung. Jadi pada saat aku masuk karena hidung itu sebenarnya sentral ya. Jadi once hidung kamu bagus tuh kalau rahang muka kamu normal ya, bukan kita bilang yang tongos atau yang ke depan, itu pasti you will gonna change everything in your face gitu karena ini sentral sekali. Jadi pada saat aku masuk kuliah tuh orang tuh semua, "Gila Neni, kamu operasi semuka ya?" gitu. Serius? Iya, and believe it or not, dengan hidung dimancungin mendadak mata aku jadi kelihatan besar. Oh serius? Ya mungkin karena ini ketarik ya. Tapi jadi, ini mata operasi nggak? Enggak, ini mata asli. Mata asli? Ya, jadi karena ini ketarik, otomatis garis mata itu kan jadi lebih lebar kan, ketarik ke depan, mata kelihatan lebih besar. Demikian pun sama kayak saudara aku yang matanya dioperasi, mendadak hidungnya jadi kelihatan mancung. Aku nggak ngerti koneksinya di mana, but it happen gitu. Jadi aku belajar bahwa di muka ini kelebihan 1-2 mili aja itu efeknya luar biasa terhadap bentuk muka. Benar, aku juga akuin itu. Nah ini talking about that, menurut Cineni itu apakah operasi ini bagus atau enggak? Yang mana nih? Operasi apapun. Operasi apa? Operasi itu menurut Cineni ini apa? Bagus atau enggak? Kalau aku boleh jujur, aku orang yang lebih fanatik ke operasi ketimbang ke hal-hal yang bukan kena pisau bedah. Kenapa? Karena aku berbanding harga gitu loh. Jadi aku bukan orang yang super kaya yang bisa menghabiskan ratusan juta untuk perawatan. Sedangkan kalau misalnya operasi plastik itu kita cuma sekali dan hasilnya lebih instan. Tapi kembali lagi, kamu harus melakukan operasi plastik di saat umur yang tepat dan dengan ukuran yang tepat, itu aja. Benar. Itu ya seperti yang selalu dikatakan oleh seorang Cineni, operasi itu harus simetri. Iya, jadi cantiknya muka adalah
simetris gitu. Jadi ada kasus beberapa yang contoh yang kebetulan karena YouTube aku tentang operasi plastik and it's happen ya. Ada orang yang masih terlalu muda dia operasi kantong mata. Oh my And God. you know what happen karena kulitnya itu masih belum terlalu kendur dan teknik pengerjaan rata-rata di Indonesia itu hanya sekali di luar. Oh di luar. Di luar. Oh temen aku di dalam. Jadi dia matanya tuh dibelek tuh bagian dalam tuh yang diambil. Iya, enggak, iya emang semua Baru kemarin tuh. Di bagian dalam sini nih. hanya ada satu dokter setahu aku Dokter yang ini? jago. Bukan. Dia kemarin di Oke. situ. Jadi Ini rata-rata nggak ada scar sama sekali. bukan masalah skarsis, tapi kalau ini dijahit jadi satu semua juga jahitnya di dalam ya. Tapi karena kulit dia itu masih belum kendur, alhasil kulitnya terlalu kencang karena kan pasti potong kan. Jadi matanya ngeblack begini. Serius. Ya, that's happen gitu. Makanya aku saranin kamu kalau mau operasi di umur yang tepat dengan ukuran yang tepat. Tapi dia udah umur 25-an sih. Halo dokter. Harusnya 25 itu belum ya. Soalnya dia tuh udah gede waktunya. banget gini loh. Udah gede banget yang kayak udah gede banget. Masalahnya itu kalau lemak itu pasti akan bertambah dan setiap kali kamu operasi pasti ada scar kan. Jadi kalau seandainya sekarang 25 kamu operasi, believe me nanti umur 30-an pasti dioperasi lagi. Scarnya mau berapa banyak? Gitu loh, dan takutnya kulitnya masih terlalu kencang. Beruntung dia nggak ada kasus seperti itu. Tapi yang Iya. kasus seperti itu banyak, jadi akhirnya matanya begini. Delewek gitu loh. Karena ini terlalu keras, karena ngedelewek. Dan itu susah banget, nggak ada yang bisa benerin. Satu dunia pun udah tanya, tidak bisa benerin. Teknik yang terakhir itu adalah teknik yang dimasukin dari sini, pakai semacam selang ditarik. Jadi ditarik ke sini, jadi nanti dia bisa nempel. Atau setiap hari pakai stiker selama setahun. Coy ya. Nunggu sampai kulitnya agak kendur, baru bisa balik. Itu. Gila ya. Gila. Pokoknya intinya operasi itu harus sesuai kebutuhan, simetris, jangan kalau misalkan kita pengennya hidungnya mancung semancung-mancung Eropa, Armenia gitu. Iya, dan kalau sebenarnya sih gini, kalau untuk mancung aku setuju bahwa lebih mancung itu lebih cantik. Tapi balik lagi, kulit kita ini kalau nggak kuat dipaksa nanti jadi jebol. Bener. Nah itu juga nih aku pengen tanya nih kan. Menurut Cineni itu gimana tuh yang kasus-kasus yang di luar sana, ada yang orang operasi hidung yang terlalu mancung akhirnya jebol, itu menurut Cineni gimana? Jadi gini, pada dasarnya aku kalau kamu lihat video YouTube aku ya, bahwa mancung itu bukan batangnya. Mancung itu adalah pucuk di sini. Jadi kita itu harus punya slow. Ini mancung ke atas dan di bagian depan tip ini harus di luar batas ini nih. Jadi tip depan ini harus melebihin. Kebayang gak sih? Ini by the way guys, ini Cineni hidungnya cakep banget ya. Abis ini aku mau tanya nih sesuatu. Lanjut jelasin. Nah, ya seperti itu. Nah, kamu bayangin kulit kita kalau dipaksa tarik itu tipis, akhirnya jebol. Nah, kemungkinan kedua itu infeksi. Jadi pada saat ini Oh jadi jebol itu bisa jadi karena itu terlalu dipaksain sama infeksi. Bisa infeksi. Atau yang ketiga itu karena infeksi kan jadi lama-lama dia makanin daging akhirnya jebol karena sudah tidak punya daging, dan aku udah ngeliat kasus sendiri karena itu terjadi di circle aku sendiri. Nah, yang ketiga itu teknik dokternya memang nggak bagus sehingga implannya geser. Oh iya serem banget. Kalau segi lain aku nggak tahu ya karena aku belum melihat sendiri ada kasus yang seperti itu. Jadi kalau kalian yang udah mulai depannya putih itu hati-hati ya, mendingan cabut, pendekin aja deh. Oh. Karena takutnya kemungkinan jebol. Kalau kamu beruntung sih karena kamu ininya tebel. Jadi mau mancung pun juga ketahuan dong operasi. ya sudah lah ya. Kita kan wanita-wanita operasi. Kalau kenapa ininya berarti Kamu tebal? tebel ininya. Jadi kalau mau dibikin lebih ke depan pun juga pasti lebih cakep. Tapi nggak mau dari tulang belakang telinga. Nah, ada macam-macam teknik gitu kan. Yang pertama itu implan ada L dan I kan sis. Aku mau L. Ini Oke, apa? aku pribadi lebih suka L. Ini L. Iya, tapi kalau implan I itu jarang sekali ada kasus jebol. Karena implan I itu cuma Implan itu kayak sepotong. gimana sih? I sepotong di sini. Kalau L sampai ke bawah. Oh, gimana caranya tuh? Satu dari sini, nah di bawah ini biasanya itu ditambal sama tulang rawan. Gitu. Jadi aku udah pernah semuanya aku udah cobain. Nah, oke. Semuanya sudah pernah cobain. Kita nanya nih. Cineni total udah berapa kali operasi dari umur 17 sampai sekarang? 4. Kalau hidung 4 ya. Emang ada yang lain lagi? Operasi apa aja? Hidung 4. Hidung 4. Oke, terus yang lainnya apa? Dagu. Anjir, dagu berapa kali? Sekali dong, amit-amit Udah, jangan lagi ya. jangan, coy Karena ya. waktu dulu aku dagunya memang udah nggak Ini operasi? operasi. Oh bukan filler? Bukan. Boleh dipegang nggak sih? Boleh. Oh
tapi kayak asli ya. Karena aku Ini implan nih? Implan. Masa sih? Implan, sumpah. Jadi waktu Ini itu kayak asli aku loh. implannya itu Kayak asli loh, malah kelihatan fake aku. lu asli kan? Asli, Iya. tapi kayak fake gitu loh. Jadi waktu itu aku tuh minta implan yang terkecil cuma untuk bikin maju kan. Aku pengen dagu aku agak maju. Itu dibuat gimana sih dari dalam? Nah, ada dua teknik. Yang pertama dari teknik dari sini, Cici di mana? masukin. Aku yang dari dalam mulut, dari Mana? sini. Dari sini dipotong. Mana? Aduh, lepas nggak? Tapi nggak ada Kelihatan. bekas. Jadi dari dalam mulut dipotong, Mm-mm. udah gitu dibolongin kiri kanan gitu ya, terus dimasukin gerak gitu lah. Pokoknya sakit Tapi sakit. Anestesi banget. nggak sih? Anestesi tapi tetap yang Lokal? lokal. Aku orang yang menghindari anestesi total. Karena kesatu biayanya lebih tinggi, kedua kita juga setelahnya teler dan resikonya itu lebih tinggi karena harus pakai dokter bedah kan, karena biasanya Dokter anestesi. tingkat detaknya itu harus di atas 96. Ya jadi aku tuh menghindari lah, kalau aku masih bisa tahan, aku lokal aja. Iya, aku nggak bisa, takut banget. Tapi aku hidung sih lokal sih. Iya, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya yang bius total itu biasanya disarankan untuk operasi-operasi besar yang membutuhkan waktu yang lama. Kan kalau kayak hidung kan sebentar ya, sejam 2 jam gitu kan. Obat anestesi tuh kayaknya kalau nggak salah tuh maksimal tuh cuma 2-3 botol gitu deh. Sedangkan kalau operasi total tuh nggak bisa, pasti kita harus tidurnya lama dan itu nggak boleh. Makanya kalau lokal hanya untuk surgery kecil. Lanjut, apalagi? Lanjut, sumpah deh. Apalagi? Cabai. Gue udah gemetaran duluan kan. Tapi mungkin dilihat dulu ya fotonya dulu kayak gini. Iya, fotonya nanti ini ya, kalian lihat nih, ini Cineni yang dulu seperti begini. Oke. Seorang anak kecil yang dulunya dibully, ya kan? Judulnya itu nanti seorang anak kecil dibully, sekarang cantik bagaikan princess karena operasi 20 kali. Nggak tahu. Oke, lanjut. 45. 45. Terus kemudian aku Bakal fat. bakal fat, ya. Serius? Aku bakal fat. Bakal fat itu hanya untuk di sini, jadi jangan salah kaprah. Kalau kamu yang mukanya tembemnya banyak, kamu jangan gak bakal fat, percuma. Karena nanti ini jadi kempotnya cuma di sini. Kalau aku kan memang ininya cuma kempot di sini kan. Jadi ya udah aku bakal fat, jadi supaya ininya tirus. Hanya di bagian kempot sini nih. Ini di sini bakal fat. Oke. Bakal fat tuh gampang kok. Jadi itu cuma operasi Anestesi? kecil. Anestesi cuma udah nggak sakit kok itu. Cuma 20 menit kelar. Jadi kayak dilubangin sedikit terus kayak dicongkel. Dicongkel fatnya. Fatnya segede gini udah gitu aja, dan Terus tapi itu langsung tirus gitu. langsung ininya kan namanya kita diambil makan. Tapi ya kalau Berarti nggak lemaknya di perlu sini disentuh-sentuh lagi. jangan buang di sini. Ya lemak yang di sini aja gitu. 5. Iya, tapi jeleknya bakal fat adalah kalau kamu yang mukanya tirus, aku nggak suggest karena bakal fat kali diambil tidak akan bisa kembali. Jadi setelah diambil selamanya lemak di sini akan hilang. Kalau kamu yang mukanya panjang, nanti kamu pas tua kamu makin panjang jadi kayak nenek sihir kan. Apalagi? Apa lagi? Oke, untuk membentuk ini rahang. Udah. Operasi. Operasi apa Bukan lagi? rahang. Jadi aku yang simple. Kalau aku operasi rahang aku nggak berani karena beruntung aku juga rahangnya nggak masalah. Aku cabut gigi belakang sama dokter yang bisa remodeling. Harus. Karena kalau nggak bisa remodeling dia nggak bisa kikis. Jadi gigi belakang, gigi bungsu kita diambil, kemudian dikikis kayak pakai kikisan gitu, kerep gitu kan. Sampai di Serem banget batas, perempuan ini. sampai di batas dia kalau begitu udah rahang udah nggak bisa dikikis. Kalau nggak nanti geplak jatuh. Terus yang atas juga sama, dicabut gigi belakang, terus sama dokter itu kayak di ini. Bisa ditarik. Bukan, dipencet. Jadi kalau atas tuh gusinya tuh kayak spon busa. Pencet, kerep. Ya udah, nanti makin lama dia akan makin gini. Dulu aku tuh nggak punya garis gini. Karena kan nggak garis. Dulu tuh nggak ada garis begini. Jadi nanti cheek itu akan lebih tinggi. 6. Iya, tapi kalau yang gigi belakang udah dicabut udah nggak bisa. Udah nggak bisa potong rahang. Udah nggak bisa. Terus udah gitu apalagi ya? Udah 6 nih. Ini double chin di lipo. Lipo lagi 6. 7. Double chin di lipo, terus perut depan aku udah di lipo. Berapa kali? Baru sekali. 8. 8. Tete? Belum. Menyusul. Masa sih? Menyusul. Ya bagus kan teteku. Nanti di dokterku aja, nanti aku bilang deh. Iya, cuma kalau mungkin kalau boobs aku belum karena gini. Badan aku kan punya kecenderungan badan atas itu besar. Jadi kalau aku dipakai operasi boobs nanti aku makin gede. Jadi nanti nggak balance sama badan bawah gitu. Oke, 8 apa lagi?
kadang aku lupa sih kebanyakan. Ini lipo paha. Enggak, lipo paha enggak. Oh berarti 8 ya? Ya 8. 8 operasi, oh my god. Nah terus nih Ci, apa pesan-pesan Cici untuk anak-anak di luar sana yang kurang percaya diri, yang dulunya itu dibully? Mungkin kan Cici kan udah pernah mengalami itu. Ya. Kalau Cici bisa memberikan, pesan-pesan untuk mereka di luar sana yang lagi nonton apa? Oke, yang pertama, buktikan bahwa kamu bisa menjadi seseorang. Pada saat kamu bisa menjadi seseorang, mulut mereka pasti akan diam. Tapi kadang-kadang kita susah ya. Jadi kamu harus, nggak tahu ya, ini versi aku gitu ya. Gimana pun juga fisik kita kalau menarik itu pasti kita akan terlihat lebih cantik dan pasti lebih confidence. Karena believe me, cowok straight ya itu tidak bisa melihat mana cewek cantik dan bukan. Jadi cowok maksudnya bagaimana itu? Gini, jadi cowok yang normal itu hanya melihat wanita itu dari keseluruhan, sis. Jadi keseluruhan itu mereka nggak bisa lihat tuh kalau hidung mancung sama pesek tuh bedanya apa tuh nggak bisa lihat. Oh seluruh dari atas dan bawah gitu. Jadi yang paling penting kulit kamu harus mengkilat, rambut kamu harus bagus, ya. Terus badan juga jangan gemuk. Mohon maaf. Iya. Kecuali kalau Sasta Bawarela beda karena dia sudah menjadi somebody. So it's fine. People love you already. Itu. Jadi aku juga ada. Ini kan aku lagi diet, sister. Iya. Kan ya kan. Pasti berhasil. Diet, doain ya. Pasti, amin. Dan aku juga ada sih, ada simple tips tampil lebih cantik tanpa operasi plastik di YouTube Nah, aku. kalian Jadi semua kamu yang bisa penasaran tentang pokoknya apapun yang berbau dengan kecantikan, operasi plastik, itu langsung aja ke YouTube channelnya Cineni, alright? Iya, karena because kan sometimes kita itu melupakan hal-hal yang kecil yang sebenarnya dengan hal kecil itu kita bisa lebih cantik gitu. Kalau kamu lihat aku tuh sama sekali nggak dandan menor. Guys, anyway, sebelum aku menutup perbincangan ini, kalian komen di bawah Cineni umur berapa? Tapi jangan Google. Jangan Google ya, kalian sekarang langsung ngomong komen di bawah Cineni umur berapa ya? Oke, terus jadi pesan-pesannya itu ya, untuk confidence, rawat diri. Yang paling penting jangan pernah tidak percaya diri, karena kamu kalau nggak percaya diri pasti nanti efeknya tuh akan jadi aneh. Apakah kamu jadi caper lah, apakah kamu jadi baper lah, ataukah kamu jadi pendiam gitu. Bener. Just be yourself. Kalau seandainya ada lingkungan yang tidak bisa menerima kamu, cari. Pasti akan ada lingkungan lain yang bisa menerima kamu, and just hang out with the people that just accept just the way you are. Exactly, oh my god, luar biasa sekali ya Cineni ini ya. Ya jadi gitu guys, semoga perbincangan aku dengan Cineni ini bisa membuat sebuah inspirasi untuk teman-teman semua yang lagi nonton untuk boost your confidence. Karena kalau bukan kita yang percaya sama diri kita, siapa lagi, right? Yeah. The only person that can accept you 100% only you. So you have to treat yourself better, treat yourself as a queen, and you have to know your worth. Yeah, right? Love yourself more than anything. When you love yourself, you will gonna love other people. Exactly. Oh my god, thank you so much Cineni sudah datang ke YouTube channel aku. So if you guys love this video, don't forget to give it thumbs up. And yeah, thank you guys so much for watching my video, and I'll see you guys in the next one. Bye bye.